Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di seri perkuliahan pengolahan citra digital bersama saya Muhammad Fahri. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai operasi dasar pada citra digital. Kali ini dengan topik operasi boolean. Oke, apa itu operasi boolean? Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai operasi aritmetika yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian pada citra digital. Kali ini kita akan membahas mengenai operasi boolean, yakni operasi citra digital yang berbasis pada logika boolean, true, false. Masih ingat mungkin ya dengan pelajaran di bangku sekolah, ya. Jika true and true, maka menghasilkan true. Jika true or false, menghasilkan true, dan seterusnya. Nah, maka di sini kita akan membahas bagaimana menerapkan operator and, kemudian or, dan juga not, ya, yang merupakan operator pada logika boolean. Akan kita lihat bagaimana penerapannya pada citra digital. Baik. Kita mengulas terlebih dahulu ya tentang konsep dasar dari logika boolean ini. 1 itu artinya true, 0 artinya false. Ya, kita udah belajar ini di bangku sekolah. Jika kita punya nilai A, ya, A-nya 1 atau true, kemudian B-nya 1, ya, true dan true, ya. A1, B1, ya. Lalu kita N-kan. 1 and 1 atau true and true, maka hasilnya adalah true. Tapi jika salah satunya false, ya baik itu A ataupun B yang false, ya true and false atau false and true, ataupun dua-duanya yang false, maka hasilnya adalah false, seperti yang ada pada tabel yang ada di depan itu. Ya. Kemudian, nah logika OR ini bekerja dengan cara apabila salah satu nilainya true, maka hasilnya adalah true, ya, logika OR, ya. Tapi apabila dua-duanya false, maka dia akan bernilai false. Dan yang terakhir itu not, ini kebalikannya negasi, ya. Jadi kalau A-nya itu 1, maka negasi atau not-nya adalah 0 atau false, ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, logika ini, ya, konsep dasar ini akan kita terapkan pada citra digital. Baik. Yang pertama kita akan bahas mengenai operasi AND, ya, operasi AND atau dan. Simbolnya seperti itu ya, huruf V terbalik. Atau ada juga yang menuliskan dengan simbol huruf U yang terbalik ya, menggambarkan irisan. Baik, saya seperti pada video sebelumnya kita gunakan citra. Di sini citranya adalah citra biner dengan dua komposisi warna ya, hitam dan putih, atau kita sebut juga dengan citra biner dulu ya. Nah, kemudian kedua citra ini saya N-kan, maka akan menghasilkan citra baru seperti ini. Bagaimana cara mendapatkannya? Simple, ya, sama seperti kita membahas operasi aritmetika pada video sebelumnya, yakni kita cukup mengoperasikan, ya, menghitung nilai dari masing-masing pixel yang bersesuaian itu dari kedua citra. Nah, dari citra sebelah kiri yang biru, ya, nilai 1 kita N-kan dengan nilai 0 pada citra yang hijau yang sebelah kanan. Maka menghasilkan nilai 0 ya pada citra yang baru. Ya. 1 and 0, true and false, maka hasilnya false. Begitu juga seterusnya. Ya. Begitu juga untuk pixel-pixel yang lain. Sangat simple. Kita hanya ya menghitung ya, pixel per pixel ya pada posisi yang bersesuaian di tiap-tiap citra ini. Oke. Nah, kemudian ini contoh pada citra biner ya. Nah, bagaimana jika kita terapkan pada citra grayscale atau citra dengan komposisi warna yang lebih banyak lagi. Misalkan ini 16 warna, atau juga bisa pada citra yang punya komposisi 256 warna. Sama bisa. Nah, di sini kita punya dua buah citra ya, yang sebelah kiri warna biru dan sebelah kanan warna hijau. Kita N-kan masing-masing pixelnya. Nah, maka akan menghasilkan citra baru seperti yang ada di citra warna kuning itu ya, pada matriks yang warna kuning. Nah, bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara kerja jika pixelnya ini tidak bernilai 1 dan 0? Ya.
Ini pikselnya memiliki variasi nilai dari 0, ya, rentangnya dari 0 sampai dengan 15. Nah, lihat di sini. Nah, prinsip dasar dari operasi N itu adalah irisan, atau bisa juga kita pandang dengan cara mengambil nilai minimum, ya. Nilai minimum dari kedua buah nilai yang kita hitung. Misalkan di sini 12 kita n-kan dengan 5. 12 n 5. Maka kita ambil nilai minimum dari keduanya ini siapa? Ya. Maka otomatis yang keluar jadi di-outputkan adalah 5. Karena 5 adalah nilai terkecil di antara 12 dan 5 itu. Nah, sama, misalkan 6 di-n-kan dengan 1. 6n1, maka yang paling kecil adalah 1, maka hasilnya 1. 2 di-n-kan dengan 5, maka hasilnya 2. Kita ambil nilai yang paling kecil. Jadi di antara nilai yang di-n-kan, kita ambil yang paling kecil itu. Nah, begitu seterusnya untuk piksel-piksel yang lain. Ya, itu n. Mengambil nilai minimum. Nah, atau ada konsep yang lain begini. Apabila nilai pada piksel itu tidak binar, ya, bukan 1 atau 0, maka nilai desimal tersebut atau nilai piksel tersebut kita konversi dulu ke binary, ke binar. Misalkan tadi 12. 12 di-convert jadi bilangan binar, yakni 1100. Ini 4 bit, ya. Angka 5 kita konversi juga menjadi 0101, ya. Pasti Anda sudah bisa ya menghitung atau mengkonversi desimal jadi binar, ya. Pasti bisa. Oke, lalu kita n-kan, ya. Yang atas kita n-kan dengan yang bawah, ya. Maka kita bisa melakukan operasi boolean yang biasa tadi, ya. 0 dengan 1 kita kita n-kan. 0 n1 jadinya 0, ya. False and true hasilnya false. 0 dan 0 hasilnya 0, 1 dan 1 hasilnya 1, 1 dan 0 hasilnya juga 0. Nah, kemudian kita dapatkan nih hasil dari operasi N dari binar ini. Lalu nilai 0100 ini yang kita hasilkan ini, kita konversi balik ke desimal, dapatnya 4. Maka nanti output dari 12N5 adalah 4. Ini cara kedua. Ya, jadi Anda bisa pakai cara pertama tadi, mengambil nilai minimum, 12 di-n-kan dengan 5, hasilnya 5. Atau dengan cara kedua ini, ya, kita buka dulu binary-nya, kita n-kan, baru dapat desimalnya, itu yang kita jadikan hasil. Seperti ini, ya, 12 n5, ya, hasilnya adalah 4. Ya, dua-duanya bisa dipakai. Oke. Nah, kalau kita gunakan cara kedua tadi, ya, maka hasilnya seperti ini. 12n5, ya, itu bukan 5 hasilnya, tapi adalah 4. 6n1 bukan 1 nilai hasilnya, tapi adalah 0. Begitu seterusnya. Ini kalau kita menggunakan pendekatan yang kedua tadi, ya, cara yang kedua. Jadi baik cara pertama, mengambil nilai minimum tadi, atau cara kedua yang barusan tadi, ya, mengkonversi ke binary, itu semuanya bisa digunakan, ya, bisa dipakai dua-duanya. Oke, kemudian, nah, kita lihat contoh penerapannya. Bagaimana menerapkan operasi N ini pada citra digital. Saya punya gambar Mbak Chelsea, grayscale, ya, dengan komposisi 256 warna. Kemudian saya N-kan dengan gambar yang sebelah kanan, ya. Gambar elips, ya, elips berwarna putih dengan latar hitam. Kita N-kan. Nah, di sini saya menggunakan perhitungan dengan nilai minimum, ya, dengan nilai minimum. Jadi gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan, kita ambil nilai minimumnya dari masing-masing pixel. Oke, maka hasilnya seperti ini. Nah, lihat, ya, kok bisa begitu, ya. Nah, lihat di sini. Pada gambar yang sebelah kanan, yang elips itu, ya, latar belakangnya berwarna hitam. Artinya nilainya 0. Ya, jadi semua bilangan dikurangi 0, ya, adalah bilangan tersebut hasilnya. Misalkan gambar Mbak Chelsea, ya. Gambar Mbak Chelsea kan terang, ya, terang. Warnanya lebih terang daripada warna hitam. Maka ketika di-n-kan, ya, maka yang dihasilkan adalah nilai minimumnya, nilai nolnya, ya. Nilai nolnya. Maka kita dapatkan, ya,
gambar Mbak Chelsea wajahnya itu ada di dalam di dalam lingkaran, sedangkan latar belakangnya semuanya hitam, ya. Wajah Mbak Chelsea ada di dalam lingkaran karena apa? Karena piksel dari wajah Mbak Chelsea itu lebih rendah daripada piksel pada lingkaran yang warna putih itu. Putih itu kan maksimum kan 255. Ya maksimum ketemu dengan piksel Mbak Chelsea yang lebih rendah nilainya. Di N kan, maka pasti yang keluar adalah piksel Mbak Chelsea yang lebih minimum. Ya, ingat yang lebih minimum nilainya. Nah, ini hasil operasi N pada citra digital seperti ini. Lalu contoh yang berikutnya. Foto Mbak Chelsea yang RGB kita N-kan ya dengan gambar kacamata tadi ya. Gambar kacamata pada video sebelumnya, tapi ini RGB. Kita N-kan, hasilnya seperti ini. Jadi latar belakangnya hitam, tapi nanti pada bagian kacamata itu ada ada matanya Mbak Chelsea di situ ya. Jadi ketika background atau sebagian besar gambar Mbak Chelsea di N-kan dengan latar belakang gambar kacamata yang hitam itu ya, maka yang menang adalah gambar atau latar belakang kacamata yang menang ya, karena nilainya 0. 0 ya, kita hitung minimumnya dengan piksel lain, pasti yang menang adalah 0 ya kan, karena nggak ada yang lebih kecil daripada 0 ya. 0 di N-kan dengan 10, hasilnya pasti 0. 0 di N-kan dengan 11, hasilnya 0 pasti. Maka piksel yang hitam itu dia tampil lagi di hasil, dan sisanya adalah proses N antara gambar kacamata dengan sebagian wajah atau mata Mbak Chelsea. Ya. Seperti itu prinsipnya. Kemudian, nah, sekarang kita N-kan gambar Mbak Chelsea dengan gambar abstrak gitu ya. Nah, maka hasilnya jadi artistik ya, artistik seperti itu. Ini kita menggunakan operasi N. Jadi menghitung nilai minimumnya. Jadi gambar yang kiri dengan gambar yang kanan, masing-masing pikselnya kita kita proses dan ambil nilai yang paling kecil dari kedua piksel tersebut. Itu N. Nah, sekarang kita lihat operasi yang kedua, operasi OR atau ya. Operasi OR ini kebalikan dari N. Kalau N itu tadi kita mengambil nilai minimum, nanti di OR ini kita mengambil nilai maksimum, ya, mengambil nilai maksimum. Contoh begini, ya. Dua gambar biner kita OR-kan ya, hasilnya begini. Satu di OR-kan dengan 0 ya, true or false, hasilnya true ya, true or true, hasilnya true, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini prinsipnya, ini gampang ya, kalau menggunakan citra biner gampang ya. Kemudian bagaimana kalau, nah ini prosesnya sama ya. Bagaimana kalau menggunakan citra grayscale dengan 16 warna ya? Maka sama halnya dengan operasi N tadi. Kalau N itu mengambil nilai minimum, OR ini kita ambil nilai maksimumnya. Oke, kelewat ya ini ya. 12 di-OR-kan dengan 5 ya. 12 di-OR-kan dengan 5. Oh, di sini kita menggunakan proses penghitungan OR menggunakan pendekatan binary tadi ya. Jadi 12 dikonversi jadi biner, 5 juga dikonversi jadi biner, hasilnya 13 di situ ya. 12 dibinerkan, 5 dibinerkan, lalu di-OR-kan, hasilnya dikonversi dapat 13. Oh, di sini kita menggunakan pendekatan yang kedua tadi ya, yang seperti di proses operasi N tadi ya. Tapi Anda juga bisa juga dengan cara yang lebih simpel ya, cukup mengambil nilai maksimum. 12 OR 5, maka hasilnya 12, itu juga bisa. 6 OR 1, hasilnya 6, itu juga bisa ya. Ini saya sepertinya kelewatan nih, saya lupa masukkan satu slide sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, konsepnya sama ya. N itu ngambil minimum, OR itu ngambil maksimum. Nah, ini penerapannya. Jadi gambar Mbak Chelsea tadi dengan gambar lingkaran seperti ini kita OR-kan, maka jadinya seperti ini. Ya, gambar yang di tengah itu yang menang adalah gambar lingkaran putihnya. Karena lingkaran putih ini kan pikselnya 255. 255 dihitung maksimumnya dengan nilai lain, nggak ada yang menang. Karena kan 255 udah paling tinggi. Nggak ada yang lebih tinggi dari 255. Jadi kalau dimaksimumkan dengan angka lain, maka yang menang pasti 255.
Jadi wajah Mbak Chelsea ketutupan karena pikselnya lebih rendah dari 255. Ya, or ini kan ngambil maksimum ya, ngambil maksimum. Kemudian kalau kita orkan dengan kacamata, hasilnya begini ya, tampak lebih artistik ya, tampak lebih artistik daripada yang sebelumnya dengan N itu. Kemudian kalau kita orkan dengan gambar abstrak, hasilnya juga lebih bagus daripada yang tadi ya, dengan operasi N. Ya. Jadi inilah gunanya operasi boolean pada citra digital. Oke. Nah, kita udah bahas nih ya, operasi apa namanya, and, or. Sekarang kita bahas operasi not. Wah, ini seperti ada yang kelewat nih teman-teman. Gak apa-apa. Nah, pada operasi not ini sangat simpel. Tinggal membalikkan saja. Yang satu jadi 0, 0 jadi 1. Ya, seperti ini. Citra yang kiri kita negasikan. Ya, negasi itu ya simbolnya begitu, negasi. Maka piksel yang 1 jadi 0, piksel yang 0 jadi 1. Ya. Maka kita lakukan untuk semua pikselnya. Nah, kemudian bagaimana jika gambarnya adalah gambar grayscale? Ya. Bagaimana jika gambarnya adalah gambar grayscale seperti ini? Nah, kalau seperti ini kita nggak bisa langsung ganti ya. Ada rumusnya. Nah, misal begini. Citra yang sebelah kiri yang warna biru kalau kalau dinotkan maka hasilnya adalah seperti yang warna kuning yang sebelah kanan itu ya. 12 dinotkan jadi 3. 6 dinotkan jadi 9. Gimana caranya? Oke, ini rumusnya. Sebetulnya simpel ya. Simpel. Rumusnya adalah P aksen I itu nanti adalah nilai warnanya ya, I itu ya. Jadi I kalau di sini itu dari 0 sampai 15 ya, karena ini 16 warna ya. Sorry, itu keterangannya salah ya. Ini adalah matriks grayscale 16 warna ya. Jadi L-1, L-nya adalah 16 dikurang 1 ya, 16 kurang 1. Jadi L itu adalah jumlah komposisi warnanya dikurang 1, kemudian hasilnya dikurangi dengan nilai PI atau nilai piksel saat ini ya, nilai piksel pada saat ini. Nah, jadi gini teman-teman ya. Nah, 12 ya. Kenapa kok bisa dapat 3? Karena dapat dari 15 kurang 12, hasilnya 3. 15 dari mana? 15 itu adalah L-1. L-nya berapa? L-nya 16. Kenapa L-nya 16? Karena komposisi warnanya adalah 16 di sini. Pada citra ini ya. Nah, itu abaikan saja keterangannya. Itu saya salah ketik ya. Belum diedit biasa ya. Jadi, hasil seperti itu. 6 dinotkan menjadi 9. Gimana ceritanya? Gampang. 15 dikurang 6. Hasilnya 9. 2 dinotkan jadi 13. Dapat dari mana? Dari 15 kurang 2. Nah, itu hasilnya. Ya. Nanti kalau misalkan warna yang kita gunakan warna dengan citra dengan komposisi 256 warna, sama aja caranya. Jadi L-nya 256 dikurang 1, jadi 255. Jadi nanti kita tinggal balikkan aja. 255 dikurang nilai pikselnya berapa. Ya. Oke. Nah, sekarang penerapannya begini. Kalau saya punya gambar seperti ini, gambar hitam putih ya, itu apa? Beruang atau panda itu ya. Maka kalau kita notkan, hasilnya seperti ini. Yang hitam jadi putih, putih jadi hitam. Ini kalau matriksnya binary ya, 2 warna hitam dan putih. Kemudian kalau dia berwarna bagaimana? Ini abaikan juga ini ya, captionnya itu yaitu salah ya. Nah, kalau gambar berwarna ya kita notkan, ingat gambar berwarna punya 3 channel, red, green, dan blue. Masing-masing channel kita hitung, masing-masing channel kita negasikan, kita notkan. Nah, di sini tiap channel adalah 8 bit ya, atau 256 warna. Maka tiap channelnya nanti rumusnya menjadi 256 kurang 1 ya, 255 dikurang nilai pikselnya. Nah, sehingga hasilnya kayak gini. Ya, gambar Mbak Chelsea jadi gambar negatif ya. Gambar film istilahnya kalau kita zaman dulu nyebutnya itu ya, gambar negatif, gambar film ya. Sekarang mungkin nggak pernah lihat kayak gini. Ini gambar negatif namanya. Dapat dari mana itu? Dari 255 dikurang ya nilai tiap piksel ya. Misalkan pikselnya 10, berarti 255 kurang 10. Hasilnya
berapa itu? 245 ya. Nah, dan seterusnya begitu. Oke, ini operasi not. Nah, biasanya operasi not ini sering digunakan nanti ya. Biasanya operasi not ini nanti sering digunakan pada pemrosesan citra digital yang berikutnya. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah membahas ya pada video sebelumnya ada operasi aritmetika, kali bagi tambah kurang. Lalu pada video ini kita sudah membahas operasi boolean, ada or ya, and dan negasi. Oke. Pada video berikutnya kita akan membahas mengenai operasi geometri ya. Ini lebih seru lagi insyaallah ya. Nah, silakan Anda tunggu. Nah, sekian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kita bisa sama-sama terus belajar. Saya Muhammad Fahri, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.